ini penipuan yang unik dan menurut saya ini adalah modus terbaik yang pernah saya lihat gitu, karena menawarkan uang masuk lebih dulu ke nomor rekening calon korban. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya pengen cerita soal modus penipuan yang mengatasnamakan cashback dari Shopee. Dan saya lihat ini dirancang sangat-sangat rapi sekali dan cukup menggiurkan gitu. Jadi ceritanya kemarin itu teman saya tanya ke saya bahwa istrinya ini mendapatkan cashback 3 juta rupiah dari Shopee katanya. Terus dia nanya saya, benar nggak ya kira-kira? Dalam logika sederhana saya, mustahil gitu. Mustahil Shopee memberikan cashback sampai 3 juta rupiah. Kalaupun bisa gitu ya, pertanyaannya kan dia harus belanja berapa miliar untuk bisa dapatkan cashback sampai 3 juta. Karena cashbacknya itu kan cuma sekitar ribuan atau belasan ribu gitu ya. Nggak sampai lah, sampai 3 juta, ini banyak banget gitu. Jadi saya jawab mustahil kayaknya gitu. Apalagi di Shopee ini saya juga pengguna gitu kan, dan saya rasanya untuk transaksi jauh lebih besar saya dibandingkan istri teman saya ini gitu. Nggak mungkin lah sampai dapat cashback 3 juta. Tapi teman saya ini kembali nanya gitu, tapi ini loh uangnya, kata dia, uangnya ini udah masuk 1,5 juta katanya, ini tinggal ditransfer lagi katanya nanti dapat 3 juta. Saya bingung gitu, kok bisa uangnya udah masuk duluan? Dan kalau masuk, kenapa masuknya setengah bukan 3 juta sesuai dengan iming-imingnya gitu ya. Setelah saya coba tanya-tanya dan istrinya kemudian nelpon saya gitu, dia akhirnya cerita bahwa uangnya ini memang beneran sudah masuk, ada di rekening, sudah ada nih, bisa ditarik katanya. Lah terus apa masalahnya gitu kan? Kalau dapat 1,5 juta ya udahlah, alhamdulillah gitu. Jarang-jarang kan dapat cashback 1,5 juta cash masuk ke rekening gitu. Ya alhamdulillah saya bilang gitu. Tapi ini ada masalah katanya. Masalahnya apa? Dia bilang ini yang membantu pendaftaran cashback ini katanya itu meminta transfer 1,5 juta katanya. Maksudnya uang yang sudah masuk ke rekening istri teman saya ini disuruh transfer ke nomor rekening tertentu, Bank BRI gitu ya, sesama Bank BRI, dan nanti kalau sudah ditransfer ini akan cair lagi 3 juta rupiah katanya. Saya bingung gitu, apa iya Shopee menggunakan pihak ketiga yang kemudian menggunakan rekening pribadi untuk mendapatkan uang dari usernya? Gak mungkin gitu, ini pasti penipuan nih, apalagi namanya tuh Yuyun siapa gitu, ada nanti saya cantumkan di di sini gitu ya. Nah setelah saya coba tanya-tanya gitu, sebenarnya uang ini dari mana gitu, kenapa kamu bisa dapat uang 1,5 juta dari Shopee? Jadi ceritanya gini katanya, dia diminta nomor rekening, buku tabungan. Awalnya tuh ya dikasih tahu bahwa dia dapat undian atau cashback 3 juta. Terus kemudian dimintalah KTP, buku rekening, kemudian foto ATM-nya gitu yang ada nomornya di depan itu. Lalu setelah itu diproses katanya, dipandu ke aplikasi Shopee, klik sana sini, terus kemudian cair tuh 1,5 juta katanya. Bentar, kata saya. Ini masih membingungkan. Terus saya tanya lah, kamu klik di mana? Kamu diarahkan ke halaman yang mana? Coba capture. Setelah dia capture, ternyata dia mengajukan pinjaman ke S-Pinjam. Jadi pinjaman yang memang dimiliki oleh Shopee gitu. 1,5 juta. Udah ditarik duitnya gitu, dan dia harus membayar setiap bulan nanti, nyicil gitu. Jadi kalau cairnya sekarang bulan Mei, dia nyicilnya mulai bulan Juni, Juli, dan Agustus gitu. Setiap tanggal 5 dia harus bayar cicilan terkait uang yang sudah didapatkan 1,5 juta ini. Jadi uang 1,5 juta itu akhirnya saya tahu bukan dari cashback, bukan dari undian, bukan dari reward, bonus, dan sebagainya. Ini duit pinjaman dari S-Pinjam. Ya, tapi karena uangnya ini sudah masuk ke rekening gitu ya, jadinya si teman saya ini kayak percaya diri gitu.
beneran nih, uangnya udah masuk nih. Padahal itu uang pinjaman gitu, dan dia nggak sadar dia sudah melakukan pinjaman ke S-Pinjam, ke Shopee gitu. Dan ini mungkin yang juga dia nggak ngerti gitu ya. Di pinjaman ini memang pinjamannya 1,5 juta, tapi bayarnya nanti secara akumulasi itu jadinya sekitar 1.750.000. Jadi ada bunga 225.000 yang dibayarkan selama 3 bulan. Jadi kebayang nggak, ada orang pinjam 1,5 juta dikembalikan 3 bulan lagi. Nah, ketika dikembalikan ke 3 bulan, itu total pembayarannya sudah 1.725.000. Enak banget ya. Nah, teman saya minjem setahun 2 tahun tuh nggak bayar-bayar 1,5 juta. Jadi berapa itu kalau lewat S-Pinjam gitu. Ya, tapi ini kan bunga yang sangat besar. Jadi sebenarnya dia ini kejebak gitu. Ya bisa dibilang kena tipu lah. Cuma beruntungnya dia tanya saya gitu. Beruntungnya dia bisa mengambil jeda dan nanya saya benar tidaknya terkait undian ini gitu. Karena ketika dia dapat uang, dia happy, bahagia. Tapi ketika disuruh transfer ke nomor rekening orang lain, dia mulai curiga. Loh, kok disuruh transfer gitu. Makanya dia nanya. Setelah saya jelaskan bahwa ini tuh uang pinjaman dari Shopee, dari S-Pinjam, barulah dia ngerti, oh selama ini dia itu ditipu gitu ya. Dan yang berbahaya lagi dari modus ini, karena KTP, nomor rekening, buku tabungan, dan ATM, kartu ATM itu sudah difoto dan diserahkan ke penipu ini gitu ya. Akhirnya itu kemudian digunakan oleh si penipu untuk melakukan pembayaran direct debit via BRI. Jadi dia itu punya akun Shopee gitu, kemudian dia belanja itu, coba belanja 1 juta. Terus OTP-nya masuk ke nomor rekening, masuk ke nomor telepon istri teman saya ini gitu. Terus dia nanya OTP si penipu ini gitu. Karena kalau sampai OTP itu diberikan, ya selesailah, uangnya langsung kepotong gitu. Tapi untungnya sekali lagi itu nggak diberikan gitu. Nah, terkait transfer ini yang 1,5 juta, karena teman saya ini nggak cepat transfer gitu ya, dia kemudian diancam tuh sama si penipu. Ini kalau nggak ditransfer segera dalam 1 kali 24 jam, maka bunganya akan 10 kali lipat katanya. Tagihannya akan 10 kali lipat menjadi 15 juta. Terus dia juga kirim tuh foto-foto penangkapan. Jadi kalau sampai tidak ditransfer dalam 1 kali 24 jam, nanti kami akan jemput dan akan lakukan penangkapan gitu. Cuma ya yang emang dasarnya penipu gitu ya, yang emang biasanya bego-bego gitu ya, yang dia kirim adalah foto-foto penangkapan kasus narkoba. Jadi ada polisi nangkep narkoba pakai baju oranye ya, mirip Shopee sih, oranye gitu. Cuma itu kan baju tahanan gitu. Itu kemudian dikirimkan ke istri teman saya ini, dan dia ketakutan jadinya gitu. Takut karena loh, nantinya saya nanti didatangi sama orang-orang terus kemudian ditangkap kayak gini gimana katanya. Ya nggak mungkin lah, lawang itu polisi bukan Shopee. Shopee masa nanggepin orang kayak gitu. Dia nggak punya wewenang untuk menangkap gitu. Nah, tapi pelajaran dari ini ya, meskipun istri dari teman saya ini atau teman saya ini selamat dari penipuan gitu ya, tapi dia tidak selamat dari pinjaman S-Pinjam gitu, karena yang bunganya cukup mencekik gitu. Ya kebayang nggak, 1,5 juta bunganya 225.000 dalam waktu 3 bulan. Enak banget loh bisnis ini. Saya juga mau pinjamin tuh. Kalau ada orang mau pinjam, saya bikin tabungan, bikin bunga kayak gitu, enak juga kayaknya. Tapi ya enggak lah gitu. Ini enggak boleh dilakukan mestinya, dan karena S-Pinjam ini sudah terdaftar gitu ya, dan kayaknya resmi gitu. Tapi setelah saya nggak pernah tahu sih soal bunganya, tapi setelah saya lihat ini sangat besar sekali nampaknya gitu ya, nampaknya ini perlu diatur lagi, dievaluasi lagi oleh OJK dan pihak berwenang gitu. Karena aturan di Shopee ini saya lihat, jadinya saya jadi belajar gitu, bahwa ternyata
misalkan pembayarannya tanggal 5 gitu ya. Ini kalau sampai lewat sehari tanggal 6 gitu ya, itu langsung kena apa namanya sanksi atau denda 5% dari total pembayaran, dari total ansuran gitu. 5% loh, gila. Baru lambat sehari loh. Padahal bunganya udah besar itu, 225.000 dalam 3 bulan kan udah besar gitu. Kalau pinjamannya cuma sebatas 1,5 juta gitu. Dan akhirnya sesuai dengan apa namanya yang saya arahkan gitu, karena teman saya ini sudah apa ya, kejebak istilahnya gitu ya, nomor rekeningnya sudah dipakai oleh akun orang lain di Shopee untuk melakukan direct debit gitu. Akhirnya saya minta dia untuk telepon ke BRI untuk membatalkan transaksi itu gitu, atau untuk lebih amannya ya dia harus ganti kartu. Karena yang masalah itu kartu gitu, kartu ATM yang di depan itu kan ada nomornya gitu ya. Jadi kalau dia ganti kartu mestinya habis itu sudah terblokir secara otomatis, atau kalau mau lebih aman lagi ya harus ganti nomor rekening gitu. Dan menurut teman saya kemarin, dia bilang ya kayaknya saya ambil aja duitnya gitu supaya nggak jadi diambil sama si penipu itu. Terus setelah itu dia mau ganti nomor rekening, jadi dia mau bikin rekening baru lah atas nama istrinya gitu ya, sehingga nomor rekening yang sudah diserahkan ke penipu itu jadinya tidak berfungsi lagi ke depannya dan tidak bisa digunakan untuk penipuan-penipuan atau transaksi yang mengambil atau menguras seluruh isi saldo yang ada di dalamnya. Dan saya lihat gitu ya, ini modus yang baru, karena penipu itu biasanya lebih dulu meminta uang gitu. Jadi biasanya kan kalau kita diiming-imingi dapat mobil gitu ya, dapat apa namanya cash apa namanya bonus 30 juta gitu kan, sering tuh masuk ke SMS gitu. Itu biasanya kan kita disuruh transfer dulu gitu, transfer uang sejumlah 1 juta atau 3 juta gitu ke pihak penipu gitu. Tapi yang ini gitu ya, dia memanfaatkan celah di Shopee yang bisa mengeluarkan uang pinjaman secara instan gitu. Terus kemudian itu diklaim seolah-olah punya dia gitu. Seolah-olah dialah yang berkontribusi atau membuat pinjaman itu, bukan pinjaman, membuat uang itu jadi masuk ke nomor rekening calon korban gitu. Ini penipuan yang unik dan menurut saya ini adalah modus terbaik yang pernah ada, yang pernah saya lihat gitu, karena menawarkan uang masuk lebih dulu ke nomor rekening calon korban, terus setelah itu uangnya diminta untuk transfer ke si penipu gitu. Karena dalam logika kita, ketika kita mendapatkan uang terus kemudian disuruh transfer, itu kan sebenarnya ya biasa saja toh itu emang uang kita dapatkan dari sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Jadi kalau disuruh transfer pasti akan ditransfer. Dan teman saya ini sempat bilang kayak gitu, apa saya transfer aja ya biar nggak diancam-ancam kayak gini katanya, karena ini uangnya udah masuk 1,5 juta. Ya ini tuh si penipu ini memanfaatkan ketidaktahuan orang-orang user terkait sistem dan aplikasi gitu. Karena kalau uangnya ditransfer ke si penipu Yuyun siapa itu kan nantinya artinya uang dia itu ya diambil Yuyun gitu. Sementara dia masih harus membayar cicilan di Shopee, di S-Pinjam 3 bulan lagi, mulai bulan Juni, Juli, Agustus gitu. Artinya ya dia rugi lah. Udahlah Pak, udahlah bunganya besar 225, uangnya yang 1,5 juta hilang. Setelah saya jelaskan seperti itu, baru dia paham, oh iya juga ternyata gitu ya katanya. Ya tapi untungnya teman saya ini nggak jadi transfer gitu, dan saya yakinkan bahwa ancaman-ancaman yang dia sampaikan lewat WhatsApp itu pasti cuma ancaman kosong, nggak mungkin dia berani gitu. Tapi yang namanya orang takut gitu ya, yang namanya diancam-ancam dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat vulgar gitu ya, yang katanya mau dijemput, mau di inilah, ya orang kena mental gitu. Cuma saya yakinkan begini, bilang aja ke penipunya gitu bahwa
dia ini menggunakan nomor palsu karena nomor WhatsApp-nya tuh +160 gitu kan. Itu nomor luar negeri yang bisa kita beli atau pakai secara gratis melalui daftar di website gitu. Saya tahu betul karena dulu saya pernah pakai itu. Maksudnya saya bukan penipu gitu, cuma saya pernah pakai nomor yang kayak gitu untuk menghadapi kadrun-kadrun dulu di awal-awal Siwot berdiri gitu ya. Saya tahu betul gitu nomor ini tuh nomor palsu gitu. Dan kalau dia ngancam-ngancam lagi, bilang aja, kamu kalau berani nelpon aja pakai nomor Indonesia, nomor yang ada di kita +62 gitu atau 081 gitu. Coba kalau berani telepon aja gitu, pakai nomor itu. Saya jamin tuh diangkut nanti dia. Saya bilang, udah nggak usah takut gitu. Bilang aja kamu di posisi di daerah mana, nanti kita hubungin Kapolresnya untuk tangkap si penipu itu katanya. Bisa kataku. Beneran Pak, bisa beneran kataku. Ya akhirnya setelah itu ya dia yakin dan sampaikan ke penipunya, udah deh. Habis itu penipunya nggak nelpon lagi. Penipu kena mental. Ngancam-ngancam, kita ancam balik, takut ternyata. Ya, tapi ini semoga jadi pembelajaran bagi kita semua, buat teman-teman yang menggunakan Shopee atau aplikasi apapun itu. Semoga kita lebih berhati-hati dan bisa menganalisa terkait segala perubahan atau transaksi yang kita lakukan, sehingga ke depan kita jadi lebih hati-hati gitu, lebih bijak, lebih logis lah gitu ya. Ya saya nggak ngerti deh kenapa ada orang yang melakukan penipuan seperti ini, tapi kan biasanya dia sudah analisa, si penipu ini sudah belajar dan mungkin juga sudah pernah berhasil kepada banyak orang gitu. Cuma modus-modus seperti ini itu kan susah untuk dibuktikan gitu, susah untuk ditangkap karena levelnya baru 1,5 juta gitu ya. Ya orang juga malas untuk ngurusin gitu. Kayak teman saya tuh kalau dia harus lapor ya dia capek juga gitu. Tapi ya nggak tahu gimana solusinya. Mungkin pihak Shopee gitu ya harus menyediakan call center 24 jam terkait pengaduan kasus-kasus seperti ini gitu. Atau ya kalau bisa, kalau dia bisa mengambil bunga yang sebesar itu, mestinya pelayanan dia terkait call center dan sebagainya itu bisa lebih baik dibandingkan bank konvensional yang sudah ada sekarang gitu, yang bunganya sebenarnya lebih kecil tapi pelayanannya ya cukup oke lah, punya call center yang bisa menyelesaikan segala macam permasalahan yang dialami oleh usernya gitu. Jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman, semoga nggak ada yang ketipu lagi, dan kalau ada yang ketipu, kalau jumlahnya banyak gitu ya, mungkin saya akan berpikir untuk melaporkan orang-orang ini gitu supaya ditangkap semuanya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.